TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja, enggak diem, memang nunggu. Sama dengan angket, kok angket tuh cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Jalan ya Prof, karena kan harus ada. Enggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, enggak akan gembos. Ya, di sini akhirnya ada berita baik, yaitu akhirnya ada jalan untuk PSI agar kelak bisa masuk Senayan lagi, karena di sini MK hapus ambang batas parliamentary threshold, yaitu 4% tak berlaku di pemilu 2024. Ya, saya sangat tahu sekali, tidak mungkinlah berlaku di tahun 2024, pasti juga berlakunya di 2029. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Kabar baik, ada jalan PSI agar kelak bisa masuk Senayan. Apalagi di 2029 Presiden bukan Pak Jokowi lagi, semoga Kaisang masih dipakai. MK hapus ambang batas parlemen 4%, tapi tak berlaku di pemilu 2024. Nah, di sini memang sangat banyak kejutan sekali ya pada Pilpres 2024. Mulai apa? Ya, tentunya mulai putusan MK dan terus menerus hingga sampai saat ini. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, seperti apa fenomena perpolitikan yang terjadi saat ini. Nah, bahkan di sini yaitu banyak gertakan-gertakan yaitu tentang hak angket di sini. Dan bahkan pada waktu lalu ya Pak Mahfud MD tidak setuju dengan hak angket, tetapi kali ini Pak Mahfud juga sudah menegaskan, dan bahkan juga Pak Mahfud MD menyebut hak angket di sini yaitu jalan terus, makin keras pompanya. Di sini juga ada video Pak Mahfud MD ketika ditanya oleh wartawan tentang hak angket, bahkan Pak Mahfud MD dengan tegas mengatakan hak angket di sini bukan gertak sambal saja. Seperti ini videonya. Jalan ya Prof, karena kan harus ada. Enggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, enggak akan gembos. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja, enggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket tuh cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut, saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun parlemen. TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja, enggak diem, memang nunggu. Tegas ya, dan bahkan juga memastikan hak angket jalan terus dan juga sudah siap, yaitu sudah memegang data-data tentang ya diduga kecurangan dan lain sebagainya. Di sini ada berita yang cukup unik dan bahkan juga sudah mendapatkan atensi dari netizen-netizen, sudah 1000 komentar lebih. MK kabulkan gugatan soal ambang batas parlemen 4%, perintahkan revisi undang-undang pemilu. Ya, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Semut di obo-obo, UU-nya di obo-obo. Di sini dari Extra Time, batas buat calon presiden juga dong Pak MK, biar makin menyala pemilu berikutnya. Atur aja bos, kalau perlu nanti nggak perlu ada pemilu lagi. Nah, pertama mari kita hormati putusan MK. Kedua, gaya putusan MK kurang konsisten. Jika pengujian usia capres-cawapres menjadi 35 tahun kemarin disetujui dan langsung berlaku di pemilu 2024. Kenapa parliamentary threshold di bawah 4% ini baru berlaku pada pemilu 2029? Ya, cukup masuk akal sekali. Pada waktu lalu juga ketika usia gugatan capres-cawapres itu langsung diketok palu dan langsung berlaku, yaitu akhirnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, seperti itulah memang kenyataannya. Di sini dari Talkring, lu semua atur dah enak baiknya kayak mana. Capek banget negara apa ini, undang-undang diobok-obok, diputer, dirusak, ditabrak semua. Di sini dari Basini, telat banget. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak, gugatan ambang batas presiden threshold sudah juga dong dikabulin. Artinya tolong bantu di bawah. Ya, seperti itulah.
Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari Kompas TV, yaitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi tentang penetapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar untuk penentuan peroleh kursi di parlemen. Perludem berpendapat ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Ya, akhirnya di sini juga MK mengabulkan gugatan ambang batas parlemen 4% dan perintahkan revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi berlakunya pada 2029. Nah, di sini bahkan juga Pak Mahfud MD menyikapi ya, yaitu bahkan menyambut baik, yaitu tentang MK mengabulkan gugatan ambang batas parlemen 4% di sini. Di sini dari kompas.com, Mahfud MD menyambut baik putusan MK soal perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% yang baru akan berlaku pada pemilu 2029. Jadi di sini memang semuanya menyorot kepada siapa? Ya, menyorot kepada PSI. Apalagi PSI sampai saat ini ya belum mendapatkan 4% yaitu suara nasional. Di situ hanya mendapatkan kalau tidak salah sih ya hampir 3% lah di situ. Tiba-tiba ada putusan MK tentang ambang batas parlemen di sini. Nah, jadi karena itu semua menyorot kepada partai Kaisang lah, anak Presiden Joko Widodo di sini. Selamat ya PSI, tapi sabar ya Mas Kaisang, nasibnya nggak bisa seperti kakak masih pemilu tahun 2029. Nah, di sini ada yang cukup mengejutkan ya. Wow, di sini bahkan AHY ketika meminta izin atau dipanggil Presiden Joko Widodo bahkan juga terlihat menunduk-nunduk ya. Entah di sini apa juga ya maksudnya ya. Tapi sangat keren adabnya. Wow, adabnya sangat luar biasa. Bahkan dari kejauhan saja di sini sudah menunduk-nunduk. Ya, sangat keren. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Ferdinand. Keren, Pak Jokowi benar-benar keren menjinakkan Demokrat hanya dengan modal sisa rumah makan di meja. Ya, seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas hak angket di sini juga jalan terus dan Pak Mahfud MD di sini juga sudah memastikan hak angket akan jalan terus dan di situ akan didaftarkan pada 24 Maret atau setelah ditetapkannya oleh KPU yaitu hasil rekapitulasi suara nasional dan pemenangnya juga siapa perolehan terbanyak suara nasional di situ. Dan setelah itu baru yaitu bersamaan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga hak angket di situ. Jadi kita haraplah besok ya semuanya berjalan dengan baik dan yang paling penting adalah siapapun presiden dan wakil presidennya besok ketika sudah dilantik yaitu bisa menjalankan program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.